Ada sebuah tempat jauh di dalam lautan di mana tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada yang bisa kita rasakan di permukaan. Kekuatan ini cukup untuk mengubah manusia yang tidak terlindungi menjadi debu seketika. Ya, mungkin lebih mirip lumpur. Bagaimanapun, itulah mengapa para penjelajah membutuhkan persiapan dan peralatan yang serius untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti di Palung Mariana. Palung ini selebar 20 National Mall di Washington DC dan panjangnya sekitar 1/5 diameter bumi. Orang-orang yang pergi ke sana menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tenang, dan sangat damai. Mereka melihat selimut cerah dari singkapan batu berwarna merah dan kuning, dan ada juga berbagai macam hewan yang unik, kecil, dan tembus pandang. Mitos populer yang mengatakan bahwa lebih banyak orang yang telah pergi ke bulan daripada ke tempat terdalam di bumi, ini tidaklah benar. Secara keseluruhan, ada 24 manusia yang terbang ke bulan, dan setidaknya ada 27 orang pemberani yang terjun ke Palung Mariana. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dan bukan ilmuwan sejati. Mereka pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang dan juga untuk mengumpulkan bukti video dari berbagai satwa liar, formasi geologi, dan benda-benda buatan manusia. Manusia mulai menjelajahi ruang angkasa dan menjelajahi kedalaman samudra pada waktu yang hampir bersamaan. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969, dan orang pertama yang menuruni Challenger Deep, bagian terdalam Palung Mariana, melakukannya pada tahun 1960. Lokasi yang tidak biasa ini dinamai sesuai dengan nama kapal Inggris, HMS Challenger, yang pertama kali menemukan jurang besar di dasar samudra pada akhir abad ke-19. Butuh waktu 8 dekade lagi sebelum manusia pertama turun ke sana. Para penjelajah tidak berhasil melakukannya dengan kapal selam konvensional. Mereka menggunakan jenis kapal selam yang disebut Bathyscaphe. Ahli kelautan Swiss, August Piccard, mendesain sendiri pada tahun 1953. 7 tahun kemudian, kapal selam ini berhasil melakukan hal yang mustahil, mencapai kedalaman hampir 11.000 meter. Namun apa yang dilihat oleh para penjelajah hanyalah sebagian kecil dari ukuran penuh palung tersebut. Fakta bahwa Palung Mariana sangat besar hanyalah salah satu alasan mengapa sebagian besar belum dijelajahi saat ini. Tidak adanya cahaya adalah masalah utama lainnya. Sinar matahari tidak mampu mencapai kedalaman yang begitu dalam, sehingga seluruh palung dari atas ke bawah berada dalam kegelapan total. Karena kondisi seperti itu, ekosistemnya jauh berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih dangkal di Pasifik. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada satwa liar laut. Alasan lain mengapa sangat menantang untuk bertahan hidup di sana adalah suhunya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di dasar Palung Mariana, suhu air laut hanya beberapa derajat di atas titik beku. Salah satu faktor yang membuat daerah ini tidak berubah menjadi es raksasa adalah fakta bahwa air asin memiliki titik beku yang sedikit lebih rendah. Alasan lainnya adalah energi panas bumi yang menghangatkan tanah di bagian bawah sehingga tidak membeku. Itulah mengapa kapal selam harus memiliki insulasi yang tepat untuk menavigasi kondisi es ini. Ketika mereka mencapai dasar laut, para peneliti menemukan bahwa iklim yang terpencil dan keras ini adalah rumah bagi beberapa spesies hewan. Mereka menemukan belut gigi panah, ikan siput, dan cacing sendok di berbagai kedalaman. Bahkan ada teripang tembus pandang yang tampak aneh dan amfipoda yang mirip udang. Kejutan terbesar adalah tikar mikroba yang tumbuh subur dengan metana dan hidrogen dari lumpur. Di antara spesies lainnya, ikan siput Mariana terlihat seperti ahli lingkungan yang dapat masuk lebih jauh dan lebih dalam ke dalam parit untuk mencari mangsa daripada pesaingnya. Terlepas dari penampilannya yang tampak rapuh, ikan siput telah beradaptasi untuk menahan tekanan ekstrim, sebuah kekuatan super yang tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bentuk kehidupan eksotis yang hidup jauh di dalam laut tidak berukuran normal, karena gigantisme laut dalam membuat mereka tumbuh secara signifikan lebih besar daripada rekan-rekan mereka di ekosistem lain. Salah satu contohnya adalah cacing tabung raksasa yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ilmu pengetahuan kesulitan menjelaskan penyebab pasti dari bentuk gigantisme ini. Ventilasi termal hanyalah salah satu penjelasan yang mungkin. Semua faktor ini dapat membantu menjelaskan kesenjangan waktu yang sangat besar dalam meneliti Palung Mariana.
Penyelaman pertama yang berhasil setelah ekspedisi 1960 baru terjadi pada tahun 2012. Saat itulah sutradara film terkenal asal Kanada James Cameron turun dengan kapal Deep Sea Challenger. Karena hanya sedikit ilmuwan yang pernah menyelam sedalam itu sebelum atau sesudah Cameron, maka tidak ada peta titik terdalam di planet kita. Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang lautan yang menutupi 2/3 permukaan bumi. Para peneliti hanya memetakan 5% dari mereka sejauh ini. Ilmu pengetahuan masih memiliki banyak hal untuk dijelajahi di Palung Mariana dan tempat-tempat lain yang belum dijelajahi di planet kita. Hutan hujan Amazon merupakan contoh terbaik dari wilayah yang paling belum dijelajahi di dunia. Daftar alasan mengapa bagian dari Amerika Selatan ini tidak dikenal dimulai dari marga satwanya. Jaguar, anaconda, piranha, kaiman hitam, dan laba-laba pengembara Brasil hanyalah beberapa makhluk yang menimbulkan risiko bagi para peneliti. Curah hujan sepanjang tahun yang tak henti-hentinya menyebabkan banjir besar. Ditambah lagi dengan arus sungai yang berbahaya. Dan kamu dapat melihat mengapa para ilmuwan hanya memetakan sebagian kecil wilayah Amazon hingga saat ini. Hanya di satu wilayah di Brasil dekat Peru, terdapat setidaknya 14 suku yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Otoritas nasional berniat dunia luar, bukannya seperti itu. Isolasi masyarakat adat ini adalah cara terbaik untuk melindungi masa depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pulau terpencil di Samudra Hindia. Setelah tsunami yang tragis pada tahun 2004, helikopter terbang di atas Pulau Sentinel Utara untuk memastikan bahwa penduduknya masih hidup dan sehat. Penduduk Sentinel tidak senang. Mereka mengambil busur dan anak panah untuk mengusir pengunjung yang tidak diinginkan. Suku ini adalah salah satu suku terakhir yang belum tersentuh di bumi. Meskipun para antropolog dan pembuat film telah mengunjungi pulau ini pada akhir tahun 1960-an, kita masih belum mengetahui banyak tentang penduduk aslinya. Letaknya jauh dari jalur pelayaran di Teluk Benggala, Sentinel Utara tidak memiliki pelabuhan alami dan dikelilingi oleh terumbu karang yang dangkal. Hal ini membuat akses ke pulau ini hanya bisa dilakukan dengan perahu. Para pejabat India yang mengklaim pulau ini telah melarang orang luar mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Perkiraan jumlah penduduk yang mendiami pulau ini sangat bervariasi, mulai dari 15 hingga 500 orang. Pulau ini tidak kecil, luasnya sekitar 5 kali lebih besar dari Bandara Heathrow di London. Terlepas dari kontak sesekali selama 2 abad terakhir, suku Sentinelese pasti telah terisolasi untuk waktu yang lama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kelompok-kelompok penduduk asli lainnya di Kepulauan Andaman. Tetapi tetangga mereka tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa mereka. Benua Antartika sama sekali tidak memiliki pemukiman manusia yang permanen. Satu-satunya orang yang secara berkala tinggal di sana adalah para ilmuwan internasional. Hamparan es dan salju yang luas, kira-kira seukuran Amerika Serikat dan Meksiko jika digabungkan, masih memiliki banyak wilayah yang belum pernah diinjakan kaki manusia. Citra satelit dan foto-foto yang diambil dari udara oleh pesawat NASA telah memetakan seluruh benua ini. Jadi kita tahu kemana harus pergi, tapi tidak semudah itu. Alasannya adalah semua kata sifat yang sesuai dengan Antartika. Antartika adalah yang terdingin, paling berangin, paling kering, dan paling terang di antara 7 benua. Hal ini membuatnya hampir tidak bisa ditinggali. Lebih dari 99% permukaannya ditutupi oleh lapisan es permanen. Ketebalannya berkisar antara 1,6 km hingga 4,8 km di beberapa tempat. Itu adalah setengah dari ketinggian Gunung Everest. Pegunungan Himalaya memiliki gunung tertinggi di dunia yang belum didaki. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Dalam bahasa lokal, nama gunung ini... Kamu bisa berenang nggak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang, ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah,
Ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pound per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam. 12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah, hati-hati, ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air, kamu bisa melihat Lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah, kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam. Sekitar 400 tahun lalu, mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo. Lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Oh, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi. Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih.
Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter. Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko. Dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudera terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi. Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger II, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita.
Kalau dilihat dalam bentuk 2 dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas. Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di bumi untuk menutupi palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 kilometer. Karena palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1.000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini? Dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya megalodon sudah lama punah dan ide bahwa megalodon mungkin masih bersembunyi di palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil nggak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan. Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen. Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut.
Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini? Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air. Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan. Kalau kamu bisa menyelam langsung ke kegelapan misterius di kedalaman laut, kira-kira apa yang bisa kamu temukan? Legenda yang sudah ada ratusan tahun menyebutkan ada banyak monster laut raksasa yang bersembunyi jauh di bawah ombak laut seperti Kraken, monster Loch Ness, Hydra, Leviathan, dan masih banyak lagi. Oke, emang gak ada orang yang pernah ngelihat monster kayak gitu, tapi masih ada laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan besar menakjubkan lain yang tumbuh jauh lebih besar dari yang kita kira. Cumi-cumi kolosal dari perairan sub-Antartika ini misalnya, ukurannya sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah yang hidup di dekat Selandia Baru. Dan jauh di dalam Samudra Pasifik ada spons laut sebesar minivan. Lautan mengandung sekitar 96,5% dari semua air di planet kita. Sekitar 80% kehidupan di bumi yang kita temukan berada di bawah ombak laut. Kita belum menjelajahi, memetakan, atau bahkan melihat lebih dari 80% lautan. Bahkan, kita memetakan Mars lebih baik daripada dasar laut kita sendiri. Tekanan di sana besar sekali, dan kamu bakal serasa sedang menahan hampir 50 jet jumbo. Dan suhu di kedalaman seperti itu sangat rendah. Kondisi jauh di bawah permukaan laut sangatlah keras. Jadi makhluk hidup yang di sana perlu menyesuaikan diri. Itu sebabnya banyak dari mereka tumbuh amat sangat besar untuk bertahan hidup. Ukuran makhluk yang hidup di kedalaman gelap yang dingin begitu besar karena fenomena bernama gigantisme laut dalam. Makin dalam kamu masuk ke bawah permukaan laut, makin sedikit sinar matahari yang sampai ke sana. Jadi suhu di sana turun drastis, alhasil ukuran sel dan umur makhluk yang di sana menjadi lebih besar dan panjang. Selain itu, makhluk di sana tidak mendapatkan oksigen sebanyak hewan laut yang hidup di tempat yang lebih dangkal. Dan sumber makanan mereka sangat minim, sebagian besar makanan yang mereka dapatkan berasal dari perairan yang lebih dangkal dan cuma sedikit yang sampai ke bagian lebih dalam. Jika makanan yang ada tidak cukup, bertubuh besar merupakan suatu keuntungan. Makhluk yang lebih besar bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat untuk menemukan makanan. Metabolisme mereka bekerja lebih lambat, mereka tidak mencerna makanan dengan cepat, jadi mereka bisa menyimpan makanan dan menghemat energi untuk masa-masa sulit saat makanan sulit didapatkan. Mereka juga tidak perlu mengatur suhu tubuh, sehingga mereka juga bisa menghemat energi yang kemudian bisa mereka transfer ke proses tubuh lainnya. Mereka tumbuh lebih lambat dan lebih lama dibanding yang hidup di perairan dangkal. Mayoritas spesies ikan yang tinggal di perairan dalam hidup selama 30 tahun atau bahkan lebih. Bahkan ikan Rauffi jingga bisa hidup hingga 150 tahun. Ikan ini tumbuh sepanjang 7,3 meter dan beratnya mencapai 1,5 ton.
Tapi hewan ini tumbuh menjadi begitu besar selama berabad-abad, mereka mulai mencari pasangan saat berusia 150 tahun. Dan mereka juga bisa hidup selama ini karena tidak banyak pemangsa di kedalaman mereka tinggal. Selain itu, tidak ada manusia atau hal lain yang bisa mengganggu atau membahayakan keberadaan mereka. Pada kedalaman seperti ini, lingkungannya lumayan stabil, jadi banyak hewan di sana mirip fosil hidup karena mungkin belum berubah selama jutaan tahun. 200 meter pertama di kedalaman laut dianggap sebagai laut terbuka. Mayoritas kehidupan laut yang kita temukan tinggal di sana karena cahaya matahari masih menjangkau kedalaman itu. Kemudian, setelah terus melangkah lebih dalam, kamu akan sampai di Twilight Zone. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sana, tapi saat memasuki kedalaman 250 meter, kamu melihat oasis kecil kehidupan kuno yang melimpah. Misalnya ada lili laut, hewan yang telah hidup di kedalaman seperti ini dan tidak berubah selama jutaan tahun. Silakan, fosil hidup lainnya telah hidup di lautan selama lebih dari 360 juta tahun. Hagfish juga tidak berubah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 300 juta tahun. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.700 meter. Mereka berevolusi sebelum vertebrata lainnya, itulah sebabnya cuma mereka satu-satunya hewan yang hidup tanpa rahang atau tulang belakang meski masih memiliki tengkorak. Makhluk laut dalam tidak bisa bertahan hidup di perairan dangkal, mereka telah berevolusi untuk hidup di kedalaman di bawah tekanan hidrostatik yang lebih besar. Manusia dan organisme lain yang punya ruang internal berisi gas akan hancur jika kita pergi ke kedalaman seperti itu. Itu sebabnya penyelam laut dalam selalu perlu mengenakan pakaian selam khusus yang dirancang untuk lingkungan dengan tekanan lebih tinggi meski mereka nggak bakal sampai sedalam itu ke area tempat para raksasa ini tinggal. Tapi di dekat Antartika, kamu bisa melihat gigantisme jauh lebih dekat ke permukaan. Seperti spons raksasa, siput laut, laba-laba laut seukuran piring makan, cacing, dan bahkan beberapa organisme bersel tunggal yang sangat besar. Mereka semua cenderung bersantai di perairan yang lebih dangkal. Para ilmuwan belum mengetahui alasannya, tapi mereka memperkirakan itu mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Spesies raksasa ini hanya menggunakan sedikit oksigen dan perairan di sekitar Antartika lumayan kaya oksigen sehingga tidak ada batasan bagi hewan-hewan ini untuk tumbuh makin besar. Kembali ke makhluk laut dalam, seperti yang kubilang tadi, mereka harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang kuat sehingga mereka hampir tidak punya celah udara di tubuh mereka. Sebagian besar tubuh mereka berbasis air dan karena air tidak bisa dimampatkan, yang berarti tidak bisa dikompresi, mereka pun tak akan terpengaruh oleh tekanan setinggi itu. Tapi karena semua ini, jika mereka naik ke permukaan, mereka mungkin akan membengkak bahkan mungkin meledak. Blobfish ini contohnya si hewan terjelek di dunia. Bentuknya kelihatan normal, jauh di bawah permukaan di habitat aslinya. Tapi saat naik ke permukaan, di mana tekanannya 120 kali lebih rendah, bentuknya berubah. Blobfish tidak punya kerangka atau otot, jadi tanpa tekanan laut dalam yang tinggi, ikan ini jadi keriput dan lembek. Kedalaman samudra yang gelap bukan cuma menyeramkan bagi mata, tapi juga bagi telinga. Pada tahun 1997, para ilmuwan berusaha menemukan gunung berapi bawah laut yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama perjalanan mereka merekam salah satu suara terkeras yang pernah tercatat. Suara itu juga lumayan aneh. Saking kerasnya, sensor dari jarak lebih dari 4.800 km berhasil menangkapnya. Mereka kemudian menyebutnya The Bloop dan mereka butuh waktu 15 tahun untuk menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari gempa es. Saat itulah aktivitas seismik memecah tanah beku. Air di dasar lautan tidak selalu super dingin. Ada ventilasi hidrotermal di dasar laut dan suhu air yang keluar dari sana bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan yang kuat, tekanan yang sama yang akan menghancurkanmu adalah sesuatu yang tidak membiarkan air mendidih. Ada ratusan spesies hewan yang hidup di dekat lubang hidrotermal laut dalam, beberapa di antaranya seperti cacing tabung, tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya.
Cacing ini menyerap bahan kimia dari cairan ventilasi dan begitulah cara mereka memberi makan bakteri yang hidup di dalam mereka. Dan sebagai imbalannya, bakteri itu memberi mereka karbon yang dibutuhkan cacing tabung untuk bertahan hidup. 2/3 spesies karang yang ditemukan ilmuwan hidup di bagian laut yang gelap, dalam, dan sangat dingin. Bahkan beberapa tinggal di kedalaman 5 kilometer. Mereka bisa bertahan hidup pada suhu serendah -2 derajat Celcius dan beberapa karang air dingin ini berusia lebih dari 8.000 tahun. Mereka membentuk struktur luar biasa yang bisa menjulang hingga 35 meter. Kedalaman bukan cuma dunia misterius penuh makhluk unik, pemandangan di bawah permukaan laut juga luar biasa. Ngarai yang bersembunyi di sana bahkan membuat Grand Canyon tampak kecil. Tahun 2003, saat mengikuti ikan kerapu yang tiba-tiba menghilang di bawah ombak di Teluk Chetumal, Meksiko, seorang nelayan menemukan lubang misterius yang tersembunyi. Lebih dari 1 dekade kemudian, anaknya kembali bersama peneliti untuk melihat lebih dekat. Mereka mulai mengukur. 30 meter, 49 meter, 130 meter, masih belum ada dasarnya. Saat instrumen turun ke air yang gelap dan tenang, hasil ukurannya makin aneh. Ditemukan air asin hangat dan arus naik dari bawah. Hasil terbaru menunjukkan kedalaman lebih dari 419 meter tanpa dasar yang terlihat. Lubang yang sunyi, dalam, dan berbahaya ini adalah Ta'amja. Kini resmi menjadi lubang biru terdalam di bumi dan mungkin menyembunyikan penemuan yang belum pernah ada. Alam memang butuh waktu. Selama ribuan, terkadang jutaan tahun, air perlahan mengikis batuan di bawah tanah. Lalu suatu hari, dar, langit-langit runtuh, tanah ambles, dan yang tersisa adalah lubang masif, lubang runtuhan. Lubang biru hanyalah lubang runtuhan purba yang terisi air saat permukaan laut naik di masa lalu. Dari atas mereka tampak seperti bayangan gelap melingkar, jauh lebih gelap daripada air di sekitarnya. Karena kedalamannya yang ekstrim, menghalangi sinar matahari mencapai dasar. Beberapa dalamnya ratusan kaki dan hampir tegak lurus. Terputus dari arus laut, lubang-lubang ini menciptakan lingkungan yang tenang dan terisolasi yang masih diteliti oleh ilmuwan. Lalu kenapa Ta'amja beda? Kebanyakan lubang biru terkenal seperti Great Blue Hole di Belize mustahil buat dilewatkan. Kelihatan dari satelit. Tapi Ta'amja ini praktis tidak kelihatan. Seolah alam berusaha keras menyembunyikannya. Bahkan dengan drone yang terbang tepat di atasnya, lubang itu nyaris tidak kentara. Itulah salah satu alasan ia tetap tersembunyi begitu lama. Misteri sebenarnya muncul setelah para peneliti selesai melakukan pemindaian awal. Pada Desember 2023, ilmuwan memutuskan untuk menghitung kedalaman Ta'amja dengan menurunkan alat yang disebut Profiler CTD yang mengukur konduktivitas suhu dan kedalaman. Saat melewati 400 meter, mereka menemukan hal yang aneh. Bukannya dingin, airnya malah tiba-tiba jadi lebih hangat. Airnya juga jadi jauh lebih asin dengan hasil ukur yang sama persis dengan Laut Karibia terbuka. Tapi tunggu, Teluk Chetumal kan memang bagian dari Karibia, jadi apa masalahnya? Nah, Ta'amja ini tersembunyi jauh di dalam teluk, dan dalamnya itu tidak biasa untuk lingkungan yang tenang seperti itu. Yang bikin ilmuwan kaget adalah air di dasar lubang ini. Suhu dan kadar garamnya sama dengan laut lepas, meskipun terputus secara horizontal. Artinya kemungkinan ada terowongan atau retakan bawah tanah yang menghubungkan lubang dalam ini ke air laut terbuka. Tapi jalannya bukan lewat atas, melainkan di bawah batu. Mirip jaringan pipa rahasia yang mungkin berasal dari masa hantaman asteroid. Ta'amja letaknya di dekat kawah Chicxulub. Itu tempat 66 juta tahun lalu meteor raksasa menabrak semenanjung Yucatan. Kejadian itu dipercaya jadi penyebab kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus. Asteroidnya memang tidak menciptakan Ta'amja, tapi mungkin bikin fondasinya retak-retak yang berpotensi mempermudah gua, terowongan, dan akhirnya lubang biru terbentuk. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa koneksi bawah air ini dapat meluas ke lubang biru dan mata air tersembunyi lainnya di dekatnya. Tapi eksplorasi Ta'amja bukan hanya soal peta dan terowongan. Selama ekspedisi pertama, peneliti melihat hal aneh. Air di atas Ta'amja tenang,
Sementara bagian teluk lain ombaknya rusuh. Air kemudian terlihat naik perlahan dari pusat lubang, seperti mata air tersembunyi yang perlahan menghembuskan napas. Bukan geyser, bukan percikan, hanya dorongan yang perlahan namun stabil, seolah ada pergerakan di bawah. Fakta bahwa ini cuma terjadi sekali bikin eksplorasi berikutnya jadi menakutkan buat para penyelam. Mereka bilang menyelam di sana rasanya kayak bertemu makhluk hidup yang bergerak dan berinteraksi dengan mereka dengan cara yang bikin penasaran dan misterius. Tempat sedalam, segelap, dan terisolasi ini adalah pintu menuju hal yang tak diketahui. Walaupun mungkin terlalu sempit buat dewa laut Lovecraftian masuk, bukan tak mungkin ada spesies yang belum pernah dilihat sama sekali. Bahkan mungkin berbahaya. Ini masih spekulasi, tapi kalau lubangnya makin dalam, mikroba apapun yang hidup di sana kemungkinan besar sudah kuno banget dan beradaptasi buat bertahan di kondisi ekstrim yang tak bersahabat. Tidak harus berupa monster laut yang menakutkan. Bahkan organisme kecil yang asing pun bisa merusak ekosistem modern kalau diganggu atau dilepaskan. Mungkin ada air prasejarah atau sisa-sisa dari hantaman asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tempat ini mungkin menyembunyikan seluruh ekosistem yang tertutup selama jutaan tahun. Ini penting karena kalau hidup bisa bertahan di tempat aneh dan terisolasi kayak gitu, berarti mungkin dia juga bisa bertahan di lingkungan serupa di bulan seperti Europa atau Enceladus. Dan beberapa lubang biru kayak Great Blue Hole punya zat jahat seperti awan gas beracun yang bisa merusak alat dan bahkan bikin kulit terbakar. Tidak heran penyelam merasa seperti sedang menjelajahi sesuatu yang hidup. Nah, kalau kamu penasaran apakah bisa menyewa alat selam dan mengeksplorasi lubang ini, jawabannya enggak. Peralatan scuba dasar butuh sertifikasi. Toko selam tidak akan menyewakannya ke orang yang tidak bersertifikat, apalagi untuk tempat kayak gini. Penyelam biasa bersertifikat cuma bisa mencapai kedalaman 40 meter. Buat lebih dalam lagi, butuh pelatihan khusus, alat, dan kehati-hatian. Bahkan profesional jarang melampaui 305 meter. Dan kalaupun iya, itu dengan persiapan yang rumit dan berisiko. Di kedalaman ini, tekanan air jadi hambatan besar. Cukup untuk menghancurkan alat yang tidak dibuat khusus. Jadi untuk saat ini, Ta'amja tetap jadi misteri yang mustahil diungkap lewat penyelaman manusia. Langkah berikutnya adalah mengirim ROV, yaitu kapal selam kecil yang dikendalikan jarak jauh, lengkap dengan kamera, lengan, dan sensor. ROV dapat menyelam lebih dalam dan lebih lama dari penyelam. ROV akan membantu mengungkap fosil, zona kimiawi aneh, dan petunjuk mengenai perubahan iklim masa lalu. Di sebagian besar lubang biru bisa terdapat kehidupan, spons, karang, atau ikan. Tapi makin dalam, kadar oksigen makin turun, yang bikin organisme susah hidup. Walaupun ada beberapa mikroba yang bertahan. Makhluk kecil yang pernah ditemukan antara lain organisme bersel tunggal bercangkang bernama Foraminifera dan nematoda mirip cacing kecil. Justru karena hewan mikroskopis inilah kita berspekulasi kalau kehidupan bisa bertahan di air Ta'amja yang gelap, asin, dan tanpa oksigen. Hal yang sama mungkin berlaku buat planet air lain. Tapi terlepas dari semua hebohnya Ta'amja ini, anehnya kosong banget dan tak ada kehidupan yang berukuran besar. Bahkan di lapisan atas yang oksigennya masih lumayan, tak ada ikan, tak ada krustasea, bahkan udang kecil pun tak ada. Cuma organisme kecil yang tidak kelihatan mata. Nggak ada bikini bottom, tapi ya wajar, kita kan belum mencapai dasarnya. Ini yang bikin kita berspekulasi, mungkinkah ROV tak akan pernah mencapai dasar laut? Lubangnya bisa jadi lebih dalam dari dugaan kita, atau bentuknya bikin alat susah memberikan hasil yang akurat. Mungkin ada terowongan samping, tepian, atau belokan yang membuat alat jadi bingung. Bisa juga dindingnya tidak stabil, atau tekanan dan kandungan air merusak sensor. Intinya, ini seperti main game level bawah air dalam gerakan lambat. Pakai robot yang bisa ambil barang, tapi juga bisa merusak. Untungnya ilmuwan punya cara lain. Mereka bisa menggunakan drone bawah air yang kerja otomatis, menjatuhkan kamera yang merekam saat tenggelam, atau memetakan lubang dari atas menggunakan sonar.
ada banyak cara untuk memeriksa kedalamannya. Meskipun teknologi maju, banyak tempat di bumi seperti dasar laut masih belum terpetakan. Mars lebih banyak dipetakan daripada dasar samudra. Pesawat ruang angkasa dapat memindai seluruh planet, sementara pemetaan dasar laut lambat dan sulit karena gelap dan tekanan. Tapi Ta'amja tetap memegang rekor lubang biru terdalam di dunia. Kalau pernah berlayar ke Galapagos, kamu mungkin cukup beruntung untuk melihat makhluk yang sangat luar biasa ini. Ikan ini disebut ikan kelelawar berbibir merah dan ia terlihat seperti kelelawar yang merias wajahnya dengan menor. Kamu bisa menemukannya di kedalaman 5 hingga 100 meter. Gak akan terlewat kok, karena ikan ini bisa tumbuh hingga 25 cm. Kebanyakan ikan ini bersantai di dasar laut. Di sana, ia mengacak-acak dasar laut dengan kaki sirip kecil yang gemuk dengan kaki yang cukup besar. Ya, ikan berjalan memang sangat aneh. Namun, dari waktu ke waktu, ikan ini muncul ke permukaan untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Kamu juga bisa menemukan ikan ini di tepi terumbu karang loh. Ikan kelelawar berbibir merah gak suka perairan hangat. Jadi, kamu akan lebih sering menemukannya di perairan yang lebih dingin. Ini adalah ikan sungut ganda. Ikan ini memikat mangsanya dengan cuping berdaging. Lihat nggak benang yang muncul dari moncongnya? Ikan ini biasanya punya kepala besar dan mulut lebar. No comment deh. Ekor dan tubuhnya relatif kecil. Ikan kelelawar berbibir merah punya daging tumbuh di kepalanya. Dengan cara itulah ia menangkap hewan-hewan yang lebih kecil seperti moluska, udang, dan ikan-ikan kecil. Lihatlah makhluk aneh yang bersembunyi di laut dalam ini. Makhluk ini disebut ikan tripod dan kamu bisa menemukannya di seluruh Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Lihatlah siripnya yang panjang dan bertulang. Sirip ini dapat memanjang hingga 1 meter dari bagian bawah dan ekornya. Ilmuwan menduga ikan ini memompa cairan ke dalam sirip ini saat berdiri sehingga tubuhnya bisa tetap kaku. Ketika berenang, siripnya yang panjang mengambang dengan lembut di bawah tubuhnya yang terkadang terlihat agak canggung. Maksudku, berjalan saja sudah terlihat aneh sih, tapi keren. Ayo ngaku. Ikan tripod berevolusi untuk duduk di atas siripnya yang cukup panjang agar lebih tinggi. Dengan begitu, ia bisa berada dalam posisi yang sempurna untuk menangkap ikan, udang kecil, dan hewan-hewan kecil lainnya yang malang namun lezat yang dibawa oleh arus laut ke dalam mulutnya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah mekanisme yang sempurna. Di dasar laut hampir nggak ada arus, jadi ia harus bekerja lebih keras. Dan ikan ini bahkan nggak bisa melihat mangsanya datang. Ia nyaris buta karena menghabiskan sebagian besar waktunya di habitat yang gelap. Tapi siripnya yang panjang dapat merasakan getaran dalam endapan lumpur yang dibuat oleh hewan-hewan kecil yang melintas di dekatnya. Dan sirip dada yang berada tepat di belakang kepalanya adalah semacam antena. Ini memberi informasi tambahan tentang datangnya makan malam. Ngaku deh, kamu pasti belum pernah melihat hewan yang jutek seperti belut kaus ini. Belut ini memang punya sirip panjang dan tubuh yang panjang, apalagi dari namanya. Tapi ia sebenarnya bukan belut. Keluarga belut kaus punya anggota yang berbeda, masing-masing punya ciri khasnya. Misalnya, belut tak berwajah. Seperti namanya, spesies ini sebagian besar nggak punya wajah. Beberapa di antaranya punya mata yang berfungsi, sementara yang lain enggak. Beberapa belut mengeluarkan suara aneh saat mencari pasangan. Dan banyak dari belut ini hidup di perairan dalam. Banyak ikan punya sirip perut di bawah tubuhnya. Tapi belut kaus lebih canggih loh. Sirip perut mereka berkembang melalui evolusi. Itu sebabnya sekarang ada duri panjang dan ramping di bawah kepalanya. Padahal belut asli bahkan nggak punya sirip perut. Kamu bisa melihat ikan terbang melompat keluar dari perairan laut yang hangat di seluruh dunia. Berkat bentuk tubuhnya yang ramping, ikan ini bisa punya kecepatan sekitar 60 km per jam saat masih di bawah air. Ketika ikan mencapai kecepatan tersebut, ia hanya perlu menuki ke atas dan menembus permukaan. Ikan ini dengan cepat mengibaskan ekornya saat masih di bawah permukaan. Lalu, ia mendorong dirinya sendiri dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Maksudku, dari sirip dada besar yang terlihat seperti sayap. Begitulah cara ikan melarikan diri dari hewan-hewan yang lebih besar yang mengejarnya. Ada begitu banyak predator di luar sana yang mengintai dari kedalaman laut dan berharap bisa menangkap ikan terbang. Misalnya, tuna,
makarel, ikan todak, marlin, dan beberapa ikan yang lebih besar lainnya. Tantangannya sangat besar, sehingga ikan terbang perlu mengembangkan strategi yang baik untuk melarikan diri. Tapi ketika ikan berada di permukaan, ia terkadang menjadi target burung. Selain itu, ikan juga tertarik pada cahaya, dan para nelayan tahu itu, jadi mereka menggunakan cahaya untuk menangkapnya. Sepertinya, semua ingin mengusik ikan ini ya. Pada awalnya, kamu seperti melihat sebuah kantong plastik kecil, tapi sebenarnya ini adalah hewan laut yang nyata. Tapi masih cukup aneh sih, yang bisa tumbuh hingga 15 cm. Dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa melihat bagaimana ia mendapatkan namanya. Ya, berkat tubuhnya yang berwarna merah muda dan mungkin karena ia sangat menyukai dasar laut yang berlumpur. Hanya itu kesamaannya dengan babi. Hewan kecil ini sebenarnya sejenis teripang. Ngaku deh, hewan ini sangat menggemaskan kan? Dengan kaki tabung di punggung, perut bagian bawah, dan di sekitar mulutnya. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengendus-endus di dasar laut yang berlumpur. Makhluk ini biasanya memakan sisa-sisa ganggang yang mati atau potongan-potongan lezat lainnya yang jatuh ke suatu tempat dari permukaan. Tentu saja, makhluk ini juga bisa memakan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, seekor paus utuh. Babi laut adalah pengasuh laut dalam yang hebat bagi kepiting litodit remaja. Ayo, coba ucapin. Peneliti melihat kepiting kecil ini bersembunyi di bawah dan memanjat tubuh babi laut. Itu mungkin cara kepiting muda untuk tetap aman dari predator berbahaya, dan cara bagi babi laut untuk menghabiskan waktu dan mendapatkan uang tambahan. Pada awalnya, malaikat laut terlihat seperti animator kreatif yang memutuskan untuk membuat kartun dengan karakter yang mengharukan. Tapi yang kamu lihat ini adalah makhluk nyata, siput laut kecil yang sedang berenang. Tubuhnya transparan, seolah berasal dari negeri dongeng. Dan lihat kepakan sayapnya yang anggun. Pastinya bukan sesuatu yang kita harapkan dari siput kan? Kalau diberi pilihan, makhluk ini lebih suka tinggal di perairan dingin. Siput dan keong biasanya masuk dalam kategori yang disebut gastropoda, dan anggota kelompok ini biasanya punya kaki yang berotot. Namun dalam kasus malaikat laut, kakinya berkembang menjadi pelengkap yang mengingatkan kita pada sayap. Inilah yang membantunya berenang di perairan terbuka. Makhluk ini juga nggak punya cangkang, tapi jangan biarkan penampilan manis seperti malaikat menipumu. Makhluk-makhluk ini cukup licik. Makhluk ini menggunakan tentakel dan bagian yang disebut radula ketika mereka ingin menarik siput lain dari cangkangnya. Dan melakukan apa? Oh, itu. Saat pertama kali melihat makhluk yang disebut Siponopor raksasa ini, aku nggak merasa makhluk ini menakutkan karena terlihat seperti kelabang. Dan seberapa besar ukurannya? Ternyata bisa memanjang hingga 40 meter. Oke, ini nggak terlihat menakutkan bahkan setelah dilihat lagi. Tapi aku tetap nggak ingin berurusan dengannya. Ini terlihat seperti tali panjang yang mengambang di kedalaman laut. Meskipun terlihat seperti tali konyol yang hanya diam, makhluk ini adalah kumpulan bagian-bagian yang cukup fungsional, yang masing-masing bagiannya punya fungsi khusus. Beberapa bagian bertugas untuk menangkap mangsa, sementara yang lain mencerna makanan. Beberapa bagian ada yang berfungsi untuk reproduksi, sementara yang lain mengarahkan tali ini. Waduh, maksudku tubuh dengan berenang. Hewan ini bersifat bioluminescent, yang artinya memancarkan cahaya. Ketika ia menabrak benda yang ada di depannya, batangnya akan bersinar dan kamu bisa melihat cahaya biru yang terang. Gurita flapjack ini imut ya. Dengan lengan berselaput yang kekar, mata yang besar, dan sirip yang mengingatkan kita pada telinga di mantelnya, benar-benar menggemaskan ya. Kamu akan menemukan gurita flapjack di dasar laut. Gurita ini senang menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, karena di sanalah ia bisa bersantai dan berbaring seperti pancake. Dan ketika ia merasa sudah waktunya untuk pergi ke suatu tempat,